mencabut pisaunya. Setelah mencabut pisaunya, ditusuk-tusuk lagi lah si ibunya. Si ibunya kan masih agak bisa melek tuh ya, walaupun udah kehilangan. Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Welcome back to my YouTube video. Balik lagi sama aku Syifa Harima. Apa kabar kalian semuanya dimanapun kalian berada? Hari ini balik lagi sama Syifa di sebuah segmen yang gak mungkin kalian akan tinggalin, karena ini requestan kalian semua. Masalah kasus psikopat cantik yang kalian request. Oh iya, kasus psikopat ini terjadi pada tanggal kemarin 15 Desember. Ini psikopatnya berhubungan dengan anak dan ibu nih. Oh iya, sebelumnya kemarin kan baru hari ibu nih. Kalian udah nyampein salam apa nih buat ibu kalian? Udah ngucapin apa buat ibu kalian? Atau udah ngasih sesuatu yang membuat kebanggaan orang tua kita, termasuk ibu kita? Atau belum sama sekali? Mumpung masih suasananya bisa dibilang hari ibu, kalian bisa ngucapin atau ngasih sesuatu yang bisa bikin bahagia orang tua kalian, termasuk ibu kalian. Dan juga aku mau ngucapin selamat Natal dan Tahun Baru buat semuanya, dan juga orang-orang yang merayakan Natal. Semoga di tahun baru nanti kita semakin sukses dan semakin bahagia dan selesai pandemi ini, amin. Walaupun virus COVID-19 ini masih kayaknya udah dibikin kayak masyarakat udah gak terlalu resah banget, karena emang udah bosen ya sama pandeminya hampir 1 tahun, nanti tepatnya Maret 2021. Tapi jangan diperingatin ya, pandemi jangan diperingatin, dia gak perlu ulang tahun, karena kita harus berdoa tahun depan semoga pandeminya cepat kelar dan kita bisa melaksanakan masalah-masalah yang belum selesai di luar sana, dan juga kita bisa beraktivitas kembali normal, amin. Oh ya, Syifa balik di sini dengan kasus sebuah psikopat cantik yang gak kalah cantik dari psikopat sebelumnya. Yang kalian belum lihat di channel Syifa, udah ada link descriptionnya. Waktu beberapa bulan yang lalu Syifa sudah bahas tentang psikopat cantik, yaitu Isabella Guzman, yaitu ini. Yang tadi Syifa bilang, kalau kalian pengen nonton, kalian bisa klik aja link description yang di bawah. Tapi sebelum nonton kasus Isabella Guzman, kalian nonton ini dulu ya. Ini gak kalah seru dan gak kalah parahnya dari kasus si psikopat Isabella Guzman. Ini ada psikopat cantik yang dari Rumania. Psikopat ini bernama Annalika Feritz. Nih Instagramnya, Annalika Feritz yang cantik dan juga menawan ini adalah mahasiswa kedokteran di Rumania yang umurnya masih 21 tahun. Dia masih muda BGT cuy, gak kalah muda sama si Isabella Guzman, kakaknya lah ya. Si orang cantik ini adalah influencer cantik dan orang yang termasuk terkaya di Rumania, karena bapaknya dulu itu sempat mau nyalonin jadi wakil gubernur di Rumania, tapi karena lupa atau nggak mau nyerahin berkas-berkas atau berubah pikiran mau nyerahin berkas-berkas untuk masuk ke gubernur, bapaknya nggak jadi gubernur karena nggak nyerahin persyaratan-persyaratan ke negaranya buat menjadi calon gubernur. Akhirnya ya walaupun dia nggak jadi gubernur, tetap aja dia tetap jadi anak orang kaya, karena emang dia adalah influencer cantik yang sekarang itu followers di Instagramnya sudah 20.000 guys. Dan Instagramnya bisa kalian cek kalau kalian kepo-kepo ya. Karena 20.000 kenapa? Karena banyak orang yang mujat dia akibat kasus ini. Oke, langsung aja ke ceritanya. Syifa nggak mau bertele-tele. Jadi si Anna ini bukan Annabel ya, Annalika Feritz yang tinggal di Rumania ini, mahasiswi kedokteran, umur 21 tahun, pada tanggal 14 Desember tahun 2020 kemarin sempat bicara dan berbincang-bincang oleh ibunya di pagi hari, seperti semacam sarapan gitu lah ya. Ibunya ngomong-ngomong, ibunya ini baru balik nih dari Jerman ke Rumania, ngobrol lah sama anaknya. Wajar lah, ibu kan biasanya kan emang ngobrol tuh apalagi sama anak perempuan kan, deket banget pasti sama anak perempuannya, kayak gue sama mama gue gitu. Kalian deket gak sama ibu kalian? Kalau nggak deket pertanyaan besar. Nggak bercanda kok. Jadi si Ana ini pagi-pagi nih
sekitar pukul 9 pagi. Itu duduk tuh bareng sama ibunya. Lah jam 9 kan kalau di Jakarta udah kuliah. Ya tapi kan di sana kan bisa aja dia masuk jam 11, jam 12. Udah sih, dengerin dulu ceritanya, jangan nanya-nanya. Nah, jadi si Ana ini dia itu sama ibunya berbincang-bincang nih masalah perkuliahannya. Nah, alih-alih itu kan si Ana nanya, "Mama dari Jerman ngapain sih? Ke Jerman ada urusan apa, bisnis?" Tapi diketahui si anak sudah mengetahui bahwa ibunya di Jerman itu bukan ngurusin bisnis aja, tapi ibunya nyari tahu nih tentang masalah obat-obatan terlarang. Kalau di Indonesia bilangnya narkotika atau narkoba yang semacamnya seperti ganja ataupun seperti heroin ataupun seperti semacamnya itu dikonsumsi oleh Ana Likoverits yang perempuan cantik ini. Dia walaupun mahasiswa kedokteran, dia juga suka ya sama yang dosis-dosisnya tinggi kayak narkotika yang gak boleh, padahal kalau dikonsumsi berlebihan. Jadi si Ana walaupun mahasiswi fakultas kedokteran ini, dia sering mabok-mabokan, sering banget konsumsi obat-obatan terlarang. Walaupun dia dokter, dia ngelebihin dosis guys. Jadi ibunya itu nyari tahu tempat rehabilitasi terbaik di Jerman itu kayak apa sih, ada nggak sih tempatnya supaya si Ana ini dipindahin ke Jerman dan direhabilitasi. Mungkin si Ana udah tahu atau mungkin ada dendam-dendam tertentu yang kita nggak tahu nih dari anak. Ana tuh berdiri dari meja makan, ambil ke dapur, pisau dapur, langsung menusuk ibunya. Dan juga setelah ibunya tertusuk dan jatuh dan merasa kesakitan, si Ana tuh mencabut pisaunya. Setelah mencabut pisaunya, ditusuk-tusuk lagi lah si ibunya. Si ibunya kan masih agak bisa melek tuh ya, walaupun udah kehilangan darah banyak. Bukannya dia nolongin, kan takutnya si Ana kesambet nih ya, kena setan apa gitu atau mabok gitu. Si Ana malah ngebelek badan ibunya. Ya mungkin dia mau operasi sih. Nggak ada operasi ya, operasi dibius. Ini nggak dibius, lu bayangin orang lagi sekarat malah dibelek tanpa obat bius. Gila kali, walaupun dia mahasiswi kedokteran. Udah tuh dia ngebelek ibunya. Dan mau tahu apa, di dalam kan ada organ-organ kayak hati, jantung, dan juga ginjal. Si Ana mencongkel ginjal ibunya dan juga mencongkel hatinya. Dan yang terakhir, sebelum ibunya bisa tewas di tempat, dia merobek jantungnya. Udah gila-gila itu anak. Dan setelah itu si Ana cuci tangan ke wastafel sambil ngeliat di wastafelnya kan ada kaca tuh, sambil dia ketawa-ketawa gitu. Apa nggak gila? Apa dia gimana sih? Habis dia nyuci tangan, dia langsung mandi, bergegas mandi. Udah itu rapi-rapi tapi nggak diberesin tuh darah dan segala macam. Bahkan ibunya yang gegeletak itu udah dimutilasi sama dia, nggak diberesin. Dia langsung udah rapi, abis mandi dia kabur pergi mau ketemu sama pacarnya. Apa nggak gila itu orang? Dia mau ketemu sama pacarnya. Pas itu dia pengen jalan-jalan kali ya, namanya mau pacaran, bucin. Ini si Ana itu bucin pokoknya. Dia tuh bucin. Akhirnya dia pergi ke sana sama pacarnya, pergi nih. Pacarnya jemput paling di luar pagar. Nah, pas tanggal 14 malam ini si Ana mungkin hebring nih sama pacarnya. Udah dia habis itu besok paginya 15 Desember ada pembantu Ana atau mbak-mbak yang biasanya bukan tinggal di rumah Ana, beres-beresin rumah Ana, datang pagi-pagi jam 7 pagi waktu Rumania. Nah pas buka pintu nggak ada apa-apa nih, pas ke dapur darah dan ngeliat si sang ibunya Ana Likoverits ini udah kemutilasi. Dan langsung nelfon 911 dong karena shock ngelihat kejadian ini. Akhirnya polisi sempet nanya-nanya anaknya kemana. Dan emang dia berdua doang nih. Iya, karena si ayahnya Ana ini lagi pergi keluar kota. Jadi yang di rumah tuh cuma berdua doang nih, si ibunya sama si Ana. Dan polisi sudah menduga dan sudah menetapkan bahwa Ana adalah tersangka utama dan tersangka satu-satunya atas pembunuhan yang dia lakukan oleh ibunya atau memutilasi ibunya sendiri. Nggak gila banget ya, walaupun emang masih ke dokter itu nggak takut darah, tapi gila aja sih kalau misalkan sampai kayak gini. Nah cuplikan karena si Ana sudah, setelah itu dicari-cari nih tanggal 15 Desember sorenya Ana langsung
datang ke rumahnya. Dia nggak kabur sama sekali, dia langsung menyerahkan diri dan ketangkeplah sama polisi dan langsung datang ke persidangan pada hari itu, tanggal 15 Desember 2020 waktu di Rumania. Dan tepatnya pada saat sore pengadilan Rumania menghadirkan si Ana, dan si Ana di situ saking gilanya, kalian bisa lihat videonya ini ya. Gila nggak sih? Ya kan? Coba deh bayangin, dia ketawa-ketawa, abis itu dia berdiri gitu loh di kursi persidangan, kayak nggak ngerasa bersalah gitu. Banyak orang-orang media-media yang berbicara bahwa si anak ini masih terpengaruh atau terpengaruh obat-obatan terlarang atau tapi juga banyak yang bilang kalau si anak ini memang punya kepribadian ganda, kadang bisa baik, kadang bisa kayak psikopat ini gitu loh. Dan gue nggak habis pikir banget, ini masalahnya masih belum selesai karena pengadilan masih memikirkan apa hukuman yang pantas buat Ana. Tapi kita semua sih pasti bilangnya hukum mati aja, hukum mati aja. Nggak segampang itu guys hukum mati orang. Di Indonesia banyak kok yang bukan ngerugiin nyawa satu orang, juga ada yang ngerugiin seluruh rakyat Indonesia. Maaf, tapi nggak dihukum mati, malah nggak dipersalahkan, hukumannya mudah ya, kalian tahu lah, nggak usah dibahas ya siapa. Nah itu tadi kasus psikopat cantik, yaitu Ana Likoverits, yang benar-benar geleng-geleng kepala banget. Influencer cantik yang nggak disangka-sangka nih adalah orang yang tega membunuh ibunya sendiri. Nah kalian gimana tuh sebagai anak perempuan atau sebagai anak laki-laki yang mungkin dekat sama ibunya? Kalian ngerasa miris gak sih? Dunia ini makin jadi-jadi, makin kesini kok makin bikin orang pusing dan makin bikin orang stres. Ya menurut kalian gimana guys? Nah mungkin kasus itu belum ditetapkan gimana, nanti kita tunggu aja berita terbarunya, apakah si Ana ini akan dihukum seberat-beratnya atau seringan-ringannya atas masalah ini. Karena memang tadi yang gue bilang, si Ana mungkin ada kesetresan sendiri atau emang punya jiwa-jiwa psikopat atau emang lagi terpengaruh obat-obatan. Masih belum ada di putusan pengadilan Rumania, tapi semoga jadi hal yang terbaik dan jadi pelajaran buat kita. Walaupun kita berantem sama ibu kita, ibu tuh gak mungkin ngasih hal yang gak terbaik buat kita. Harus selalu percaya orang tua pasti ngasih hal yang terbaik buat kita. Tetap semangat guys, pokoknya dimanapun kalian berada, jangan contoh kasus ini ya. Tetap sayangi ibu kalian, apalagi masih suasana 20-an Desember ini, kalian masih bisa ngucapin hari ibu ke ibu kalian. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena subscribe gratis. Dan jangan lupa komen-komen atau DM-DM di Instagram Syifa. Syifa boleh banget buat nanya ini, Syif mau kasus apa nih, ada kasus baru buat nginfoin juga gak apa-apa. Syifa bakalan ngebahas dan kulik-kulik kalau itu menarik. Dan terima kasih semua yang udah nonton, dan jangan lupa like-nya, dan jangan lupa komen-komennya. Dan sampai jumpa di YouTube Syifa dan channel Syifa selanjutnya. Terima kasih, thank you for watching, dan see you, bye bye.